Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda cintai. Puji serta rasa syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang selamat datang Nabi kekasihku. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Ustadz yakin Ananda juga sudah sangat sering mempelajari, membaca, mendengarkan penjelasan cerita tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas ketika Nabi Muhammad kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat seperti apa orang-orang Arab jahiliyah ketika Nabi Muhammad belum diutus. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Makkah sebelum Nabi diutus disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan berarti mereka tidak pandai membaca, tidak pandai berhitung, tidak pandai berdagang. Mereka adalah orang-orang yang hebat dalam bersyair. Mereka pintar dalam berdagang. Mereka ahli dalam ilmu nujum. Secara ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan mereka luar biasa. Tapi mereka jahiliyah, mereka disebut bodoh. Kenapa mereka jahiliyah? Karena mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, terutama paling tidak dalam 3 bidang. Yang pertama, mereka sangat menyimpang dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka sembah adalah sesuatu yang sangat salah. Yang kesalahan ini sangat berefek terhadap sikap dan perbuatan mereka. Masalah akidah mereka menyimpang, mereka bodoh. Keteguhan iman terhadap Allah, akidah itu kalau kita lihat ya, apa pengertiannya? Keteguhan iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, sekaligus beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan sebagainya. Akidah inilah mereka yang menyimpang, mereka bodoh di sini. Mereka meyakini Allah itu ada, tapi masih meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Mereka percaya kepada berhala, Latta, Uzza, Hubbal dan sebagainya. Mereka sembah patung. Kemudian mereka percaya kepada benda-benda yang ada, yang dianggap memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Ini keyakinan mereka salah. Ini orang Arab jahiliyah disebut jahiliyah. Seharusnya orang-orang yang akidahnya lurus adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, sekaligus beriman kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya dan sebagainya. Tapi orang Arab jahiliyah mereka tidak memiliki ini semua. Yang mereka punya, mereka percaya kepada Allah, tapi mereka masih percaya kepada benda-benda yang lain. Mereka menyembah Allah, tidak langsung menyembah Allah, tapi menyembah berhala-berhala yang mereka sendiri membuatnya. Inilah penyimpangan pertama, sehingga orang Arab jahiliyah disebut dengan jahiliyah. Yang kedua, mereka menyimpang dalam segi hukum. Seharusnya ya, hukum kalau kita lihat artinya adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Seharusnya mereka mengikuti hukum yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa agama yang hanif, tapi mereka menyimpang
hukum mereka sesuai dengan keinginan dan memperturutkan hawa nafsu mereka, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran. Maka inilah sehingga mereka disebut dengan jahiliyah, menyimpang secara hukum. Kemudian yang ketiga, buah dari yang dua ini, mereka menyimpang secara akhlak. Akhlak itu kalau kita lihat artinya adalah perangai, tabiat, budi pekerti, sifat seseorang. Suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaliknya jika seseorang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Jadi mereka menyimpang, akhlak mereka menyimpang, tidak sesuai dengan tabiat dasar manusia, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Nah, inilah tiga hal yang mereka simpangkan. Mereka melakukan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan kesenangannya saja, akidah, hukum, dan akhlak. Nah, inilah orang Arab jahiliyah, melakukan penyimpangan dari akidah, hukum, akhlak. Ananda yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita lihat lebih jelas jahiliyah dalam segi akidah seperti apa. Mereka menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka percaya bahwa Allah itu Tuhan, tetapi mereka juga percaya bahwa berhala yang mereka buat sebagai Tuhan. Ini ada dia Latta, Uzza, Hubal dan sebagainya, mereka letakkan di Ka'bah. Kemudian mereka menyembah, dan cara mereka menyembah pun dengan sikap-sikap yang tidak baik, tidak berbusana dan sebagainya. Inilah sikap orang jahiliyah, penyimpangan dari segi akidah, kemudian menyimpang secara hukum. Yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Peperangan, penindasan, perbudakan, serta pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi tanpa adanya hukum yang adil. Siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, maka dialah yang menentukan segalanya. Memperbudak orang lain, memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian berikutnya, akhlaknya luar biasa buruknya. Suka minum khamar, berzina, mencuri, merampok, berjudi. Bahkan mereka berjudi mereka lakukan untuk memperkaya diri sendiri secara cepat. Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan seluruh hartanya, rumah, bahkan istrinya. Inilah sikap orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang menjadi renungan bagi Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya nanti menjadi renungannya. Nah, inilah sikap orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, menampilkan perbuatan, sikap, dan keyakinan yang sangat salah, yang akibatnya, yang efeknya juga berakibat buruk bagi orang-orang jahiliyah tersebut. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat bagaimana cahaya mewarnai cahaya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir membawa angin segar yang luar biasa bagi kota Mekah. Tidak hanya bagi kota Mekah, tapi juga bagi seluruh dunia. Bahkan tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk pun mendapatkan keberkahannya. Karena memang Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus bagi rahmat, untuk rahmat bagi semesta alam. Anak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat tanggal 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal yang disebut dengan tahun gajah. Maka Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dilahirkan tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, sesuai dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Kita sudah sangat sering mendengarkan penjelasan kenapa disebut tahun gajah. Karena pada tahun itu Abrahah yang pongah dari Yaman datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah dianggap menjadi pesaing terhadap rumah ibadah yang telah dia buat di Yaman dengan sangat megah. Dia berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukannya sangat gagah perkasa pada masanya. Tidak ada pasukan yang segagah dan sekuat itu. Mereka menggunakan gajah sebagai kendaraannya. Tetapi Allah berkehendak lain. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil.
Allah hanya mengirimkan burung ababil yang membawa kerikil-kerikil panas dari neraka yang akhirnya dijatuhkan menimpa pasukan bergajah, yang pada akhirnya mereka mati semua seperti dimakan ulat. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha memelihara. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Semuanya rencana yang sudah disusun sangat rapi, sangat matang oleh Abraha, tetapi semuanya hancur lebur karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu terjadi. Pada tanggal itu, pada tahun itu, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian seperti tradisi Arab ketika itu, Siti Aisyah, Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya memberikan Nabi Muhammad untuk diasuh oleh seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah, Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah, atau lebih dikenal dalam sejarah dengan sebutan Halimatus Sa'diyah, yang berasal dari desa Sa'ad. Diasuh ya dari kecil sampai umur 6 tahun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Mengasuh Nabi Muhammad membawa keberkahan tersendiri bagi keluarga besar Halimah binti Abu Du'aib As-Sa'diyah, yang biasanya kampungnya gersang, akhirnya mereka tumbuh subur. Yang biasanya kambing-kambing mereka tidak ada air susunya, akhirnya karena memelihara Nabi Muhammad membawa keberkahan tersendiri. Kehidupan mereka kembali sejahtera, kehidupan mereka menjadi sejahtera. Ananda yang dirahmati oleh Allah, sampai umur 6 tahun, kemudian di usia 6 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kembali kepada ibunya, Siti Aminah. Kemudian Nabi Muhammad beranjak menuju remaja. Muhammad tumbuh ya pada usia 6 tahun. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Halimatus Sa'diyah kembali kepada Siti Aminah, dan ketika itu Aminah membawa putranya Muhammad untuk melihat kuburan ayahnya Abdullah yang meninggalkan Muhammad dalam usia 3 bulan dalam kandungan. Dibawa untuk melihatnya. Kemudian dalam perjalanan pulang di kampung Abwa, Aminah pun menghembuskan nafasnya. Tinggallah Nabi Muhammad SAW kecil kembali ke kota Mekah. Kesedihan amat mendalam dirasakan oleh kakeknya Abdul Muttalib melihat cucunya dalam keadaan yatim piatu. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda dengan perlindungan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta terjaga dari tradisi dan kerusakan jahiliyah. Ia dikenal sebagai orang yang paling baik akhlaknya, sangat pemalu, jujur, sangat bisa dipercaya, serta jauh dari kata-kata kotor dan perbuatan keji. Pada saat Rasulullah berusia 14 tahun, terjadi perang yang disebut Harbul Fijar antara suku Quraisy dengan suku Hawazin. Beliau berperan sebagai pengumpul anak panah bagi paman-pamannya, tetapi ia tidak ikut membunuh. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW mengenal peperangan, keprajuritan, dan kepahlawanan. Kita singkat saja, ya, karena setiap kisah episode perjalanan kehidupan Nabi amat luar biasa berkesan. Kalau ingin melihat lebih lengkap, silakan baca Sirah Nabawiyah. Ya, ada salah satu buku yang menulis kisah lengkap Nabi Muhammad, Rahiq Al-Makhtum, yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca. Kita singkat saja. Berikutnya usia 25 tahun. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya, dan usia inilah juga beliau menikah. Pada awalnya 12 tahun Nabi Muhammad juga pernah berdagang, dibawa oleh pamannya Abu Talib. Dalam perjalanan itulah seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat tanda-tanda kerasulan.
pada diri Nabi Muhammad SAW kecil. Dan di usia 25 tahun, beliau memang sudah sangat mandiri sekali, tidak tergantung lagi kepada pamannya. Beliau berusaha sendiri, membawa dagangan sendiri. Ananda dirahmati oleh Allah, dan Nabi Muhammad SAW menjadi pemuda yang sangat sukses, di usia mudanya. Apa penyebab suksesnya Nabi Muhammad di usia mudanya? Di antaranya ini, pertama, dia berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan diberikan orang lain kepadanya, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Inilah di antara kunci sukses Nabi Muhammad di usia muda. Teguh pendirian, semangat kerjanya tinggi, jujur, amanah, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, pelayanan yang prima, pelayanan yang maksimal, kemudian memiliki sifat percaya diri, tampil ramah dan sopan, dan kasih sayang. Inilah sedikit gambaran perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulannya. Di usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Sampai pada usia itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Kemudian Siti Khadijah Ummul Mukminin berusia 40 tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menikah pun sebenarnya memiliki misi agama, tidak hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW dalam rentangan sejarah kita lihat menikahi wanita-wanita tua dalam rangka membantu, menolong mereka. Inilah Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Beliau janda, ya, umur 40 tahun, dan ketika itu Nabi Muhammad baru berusia 25 tahun. Dan Nabi tidak pernah menikahi wanita lain selama Siti Khadijah ini hidup. Hanya monogami, hanya satu perempuan ketika Khadijah binti Khuwailid masih hidup. Dan dari ibu Khadijah, dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ini lahirlah putra dan putrinya Rasulullah SAW. Ada Qasim, ada Ibrahim, dua putranya yang semuanya wafat sebelum dewasa. Kemudian ada yang paling terkenal itu adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, inilah, ya. Selebihnya istri Rasulullah tidak ada melahirkan, tidak ada, Nabi tidak punya anak dari istri-istri yang lainnya. Yang kedua, istri beliau namanya Saudah binti Zum'ah. Usianya sudah 60 tahun. Nabi menikahinya karena ingin membantu, ya, ingin membantu anak-anaknya. Kemudian berikutnya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Inilah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan agama, terutama yang berkaitan dengan perempuan, karena beliau melihat Aisyah adalah wanita yang cerdas. Kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab, beliau juga menikahinya dalam keadaan janda. Kemudian Zainab binti Khuzaimah, juga janda. Kemudian Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Kemudian Zainab binti Jahsy. Kemudian Juwairah binti Al-Haris. Kemudian Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Kemudian Safiyah binti Huyai. Kemudian terakhir adalah Maimunah binti Haris. Inilah istri-istri Rasulullah SAW yang semuanya dinikahi karena misi agama. Di antaranya karena ingin membantu Islam, maka beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid, yang ketika itu juga merupakan seorang pengusaha sukses kota Mekah, sehingga dengan hartanya bisa ditegakkan kalimatullah, agama Allah. Maka ini memang terbukti dalam sejarah. Khadijah sangat besar bantuannya terhadap Rasulullah SAW dalam mengembangkan ajaran Islam. Orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti
Khuwailid, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menikahi juga dalam maksud menolak fitnah orang-orang musyrik, seperti dalam pernikahan beliau dengan Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Ini menolak fitnah orang-orang musyrik karena dia usianya sudah sangat tua, mendekati usia 60 tahun. Kemudian ada misi penyebaran ajaran dan hukum-hukum Islam serta penghargaan terhadap Abu Bakar. Inilah dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam beliau menikahi Aisyah putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian loyalitas terhadap wanita dan perhargaan terhadap Umar bin Khattab sahabatnya, maka beliau menikahi Hafsah. Kemudian dalam rangka merombak warisan budaya jahiliyah, kemudian juga membebaskan perbudakan, menolong anak-anak yatim, mendorong wanita untuk berakhlak dan berhati mulia, melunakkan hati sebagian pemimpin musyrik, pendekatan politis. Inilah diantara misi-misi Rasulullah SAW menikahi wanita, bukan menikahi karena hawa nafsu, tapi menikahi dalam rangka lillahi ta'ala, penyebaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah istri-istri Rasulullah SAW. Ada Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zum'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Juwairiyah binti Al-Haris, Ummu Habibah, Safiyah binti Huyai, Maimunah. Ananda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita lihat bagaimana proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Usia 40 tahun Nabi bertahanus di Gua Hira, lebih banyak dan lebih lama dari sebelumnya. Walaupun sebelumnya beliau juga sudah ada bertahanus, berdiam diri, berzikir, berdoa kepada Allah, tapi pada usia 40 tahun ini bertahanus lebih meningkat. Kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tepat tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan 17 Agustus 610 Masehi. Datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan wahyu kepadanya. Kemudian dia sampaikan wahyu pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang menyuruh perintah Nabi untuk membaca Iqra. Baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kemudian agak panjang rentang waktunya Nabi Muhammad terus menunggu wahyu datang, tetapi wahyu tidak kunjung datang, dan pada akhirnya di hujung penantiannya turunlah Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang inti perintahnya adalah perintah untuk berdakwah. Inilah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dari kelahirannya sampai turunnya wahyu yang menandai kerasulannya. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, kepada alam semesta ini, sehingga cahaya Islam terang benderang menerangi kita, tuntunan menuntun kita kepada arah yang baik, ke arah yang memang sesuai dengan fitrah dasar manusia. Ananda dirahmati oleh Allah, mari kita sering-sering membaca kisah-kisah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tertanam rasa cinta yang amat dalam di hati kita, ringan kita mencontoh dan meneladaninya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.